Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6 SD atau MI. Hari ini kita kembali belajar di channel Mantias Yugo ya. Kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 ya. Mari kita ikuti pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengamati tanaman di sekitar habitat dan cara melindunginya, ya, atau cara melindungi diri tanaman tersebut. Dan juga kita akan mempelajari tentang informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan juga ketentraman. Pagi ini ya, ada ilustrasi sebentar nih, kalian perhatikan, ini teksnya. Pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke sebuah perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Ya. Apa sih itu habitat? Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Berikut adalah informasi yang didapat oleh Udin dan kawan-kawannya. Seperti ini di teks ya. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hidrofit, ya. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan. Contohnya adalah pohon kangkung atau tanaman kangkung. Yang kedua adalah hygrofit, ya. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya adalah tanaman pakis. Yang ketiga adalah xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya adalah lidah buaya. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Ya. Sekarang saatnya kalian menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber ya, tentang cara tumbuhan menyesuaikan atau melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, ya, koran, majalah, atau bahkan boleh dari internet dan dari narasumber lainnya. Sekarang pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi dirinya. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuan kalian ya. Lalu tulis hasil temuanmu pada diagram yang sudah disiapkan di halaman 21.
Misalkan pohon belimbing ya. Pohon belimbing menyesuaikan diri atau melindungi dirinya dengan buahnya yang rasanya sepat misalkan. Atau lidah buaya yang bisa melindungi dirinya dengan tubuhnya yang berduri, seperti itu. Dan sebagainya. Kalian bisa cari informasi tersebut dari berbagai sumber. Kalian kerjakan di halaman 21 tersebut. Anak-anak, di pembelajaran 1 kita sudah mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi Indonesia ya. Sejak teks proklamasi dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan juga bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaannya. Mereka adalah pejuang yang tidak boleh kita lupakan. Ya. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya. Kita akan bahas satu persatu sehingga kalian bisa menambah wawasan kalian. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Ya, tentu kalian sudah mengenalnya, sudah tahu ya seperti apa wajahnya, juga udah tahu pastinya ya. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat ya. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Muda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subaryo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, ya, sang wakil presiden pertama. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau sering disebut dengan Bung Hatta ya, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Pada usia 77 tahun, Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subaryo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta juga adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga adalah Mr. Ahmad Subaryo Joyo Adisuryo ya. Lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subaryo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subaryo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Muda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat, Laksamana Tadasi Muda ya, yang rumahnya dijadikan tempat perumusan proklamasi. Laksamana Tadasi Muda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang selanjutnya adalah Soekarni ya. Lahir di Blitar
Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah satu tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu Fatmawati, ya, yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Ya. Fatmawati bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya adalah orang yang mengetik naskah proklamasi, ya, yaitu Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, anak-anak, negara Indonesia ini dibangun berdasarkan persatuan, ya. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apabila saat itu mereka tidak bersatu, ya? Tentu kemerdekaan ini tidak akan kita raih, karena kita bisa merdeka karena kita bersatu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.